Korlantas Polri sebagai pusat pengendali lalu lintas nasional di Indonesia menunjukkan prestasi terbaiknya dari tahun ke tahun. Di bawah kepemimpinan Kakorlantas Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH, Korlantas meraih sejumlah prestasi serta pencapaian kinerja dalam membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas. Korlantas juga turut serta dalam melakukan pengamanan pada setiap hari-hari besar di Indonesia. Salah satunya momentum Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH menggelar Operasi Lilin 2019 yang berlangsung selama 10 hari, mulai dari tanggal 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 dengan melibatkan 160.000 personel. Dalam pelaksanaannya, Kakorlantas Polri juga memantau secara langsung lokasi yang menjadi arus mudik pada Natal dan Tahun Baru 2020. Di antaranya, yaitu Jalan Tol Jakarta Cikampek, Trans Jawa, Trans Sumatera, Bali, serta Jalur Puncak Bogor. Salah satu langkah yang diambil, yaitu Tol Elevated Jakarta Cikampek, memberlakukan rekayasa one way dari gerbang Tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga Kali Kangkung Semarang kilometer 414. Lalu sistem kontraflow juga diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 53 ruas Tol Cikampek. Di awal tahun, Indonesia mengalami musibah banjir dan tanah longsor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, dengan sigap melakukan pemantauan banjir melalui jalur udara. Ia juga meninjau longsor yang terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 118. Berkat sumbangsihnya terhadap pelayanan publik melalui media radio berita, baik itu melalui NTMC Polri, maupun RTMC Polda dan TMC, Korlantas Polri mendapatkan penghargaan berupa El Sinta Award 2020. Kemudian Kakorlantas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH, didampingi Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo, turut serta dalam acara pembukaan Riding Kebangsaan 4 Pilar MPR RI dalam rangka mensosialisasikan 4 pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang NKRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berinovasi tiada henti, Korlantas Polri secara resmi melaunching pelayanan SIM internasional online. 3, 2, 1, silakan. Pelayanan yang cukup praktis ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, di antaranya anggota DPR RI hingga warga negara asing. Agar dapat mewujudkan fungsi lantas dengan baik, Korlantas menggelar rapat kerja teknis di Pusdiklantas. Ada beberapa atensi perbaikan di bidang pelayanan lalu lintas, seperti pada bidang penegakan hukum. Kakorlantas menyoroti pendataan IRSMS, penindakan pelanggaran odol, penanganan kecelakaan, penambahan SDM dan pendidikan keahlian operator TAA, serta penindakan etle. Guna mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo, Korlantas melakukan program keselamatan 2020 yang merupakan implementasi bantuan sosial sesuai dengan arahan pemerintah. Program keselamatan ini menyasar 197.256 masyarakat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Semua penerima bantuan akan diberikan dana sebesar Rp600.000 per bulan oleh Bank BRI dan diberikan selama 3 bulan dalam bentuk tabungan yang difasilitasi dengan kartu debit. Total insentif yang dikeluarkan adalah Rp118.353.600.000. Para peserta program keselamatan juga diberikan pelatihan berlalu lintas yang baik. Memasuki Hari Besar Idul Fitri, Korps Lalu Lintas Polri menggelar rangkaian Operasi Ketupat 2020. Operasi ini dilaksanakan selama 45 hari, yang dimulai dari 24 April 2020 hingga 7 Juni 2020. Dalam Operasi Ketupat kali ini, Korlantas memberlakukan kebijakan putar balik guna mendukung kebijakan pemerintah untuk merespon himbauan dilarang mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19.
sebanyak 156.774 kendaraan berhasil diputar balikan, 78.445 kendaraan diputar balik saat arus mudik, dan 78.319 diputar balik pada saat arus balik Lebaran. Pada kesempatan ini, Korlantas Polri juga menyalurkan sumbangan 50.000 masker dari komunitas Gerakan Memakai Masker Gratis kepada anggota polisi yang bertugas di jalan dan masyarakat umum selama Operasi Ketupat 2020. Guna menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Korlantas Polri menggelar Operasi Patuh 2020 yang dilaksanakan selama 14 hari. Sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2020, Korlantas telah menindak sebanyak 548.797 pelanggaran lalu lintas. Selain itu, operasi yang dilakukan Kakorlantas Polri menerapkan sistem operasi kemanusiaan yang mengedepankan tindakan preventif, persuasif, dan humanis, serta memastikan para pengguna jalan mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19 saat bepergian. Pada Ops Lilin 2020, melihat peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan bagi masyarakat yang hendak bepergian keluar kota, wajib menyertakan surat bebas COVID-19 dengan keterangan telah melakukan swab test. Maka Korlantas Polri dibantu BNPB menyiapkan 20.000 kit alat swab test antigen untuk melakukan pengetesan secara random bagi masyarakat yang hendak berlibur di Natal dan Tahun Baru 2020 untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Korlantas Polri menyiapkan pos-pos pelayanan swab test antigen seperti di rest area, stasiun, terminal, dan pelabuhan. Masih dalam rangkaian Operasi Lilin, Kakorlantas Polri turut meninjau serta memberikan bantuan sosial berupa sembako, masker, dan hand sanitizer kepada para pengungsi korban erupsi Merapi. Beliau juga menghimbau agar para pengungsi tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dalam meningkatkan performa kerjanya, Korlantas Polri juga menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait, seperti penandatanganan kerjasama Polri dengan Jasara Harja Pusat tentang pemanfaatan data kecelakaan lalu lintas online atau IRMS. Korlantas Polri juga menandatangani MOU dengan Bank BRI dalam program Keselamatan 2020. Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Korlantas Polri menggelar aksi Polri Peduli Penghijauan dengan melakukan penanaman pohon dan perencanaan program peduli sampah bersama 5 pilar keselamatan, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian PPN, Jasara Harja, dan seluruh induk-induk patrol jalan raya dengan melakukan penanaman 3.000 pohon di Ciawi, Jawa Barat. Untuk memperingati Hari Kartini, Kakorlantas Polri didampingi sang istri melakukan pengecekan persiapan Road to Kartini Run di FX Sudirman. Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menemani sang istri, Nyonya Sinta Istiono, melakukan sosialisasi dengan melakukan goes dari Korlantas Polri ke kawasan wisata Kota Tua Jakarta dengan membagikan masker dan sabun pencuci tangan dalam rangka HUT Polwan ke-72. Di era pandemi ini, Korps Lalu Lintas Polri tak berhenti berinovasi. Satu lagi inovasi yang dibuat di masa penerapan adaptasi kebiasaan baru ini adalah pembuatan surat izin mengemudi SIM internasional dari rumah. Hal ini selain mempersingkat waktu dan memudahkan pembuatan, pengurusannya dari rumah membuat kita terhindar dari resiko penularan COVID-19. Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen Pol Istiono MH, membuka langsung rapat analisa evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau Regiden bersama Polda Jajaran. ANEF kali ini mengusung tema pelayanan Regiden di era digital pada masa pandemi COVID-19. Jelang memasuki kompetisi Liga Voli dan Sepak Bola Indonesia, 3 klub olahraga binaan Polri menggelar launching skuad dan jersey tim kebanggaan Polri, yakni Bayangkara FC, PGN Popsivo Polwan, dan Bayangkara Samator, yang langsung dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz, MSI.
Apresiasi disampaikan kepada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH sebagai CEO dari 3 klub tersebut. Memasuki musim Liga 1 2020-2021, Bayangkara Solo FC resmi berhome base dan home ground di kota Solo. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono yang juga selaku CEO Bayangkara Solo FC di Stadion Manahan Solo. Memasuki era adaptasi kebiasaan baru, Korlantas Polri melakukan pengecekan kesiapan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas guna melakukan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65, Korlantas Polri melakukan aksi kemanusiaan dengan menggelar baksos bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak COVID-19. Sebanyak 40.000 paket sembako telah disalurkan kepada komunitas sopir angkutan umum, tukang becak, tukang ojek, dan warga yang kurang mampu. Tak lupa, Korlantas Polri juga menyalurkan bantuan sosial kepada purnawirawan dan warakawuri TNI. Pada kesempatan ini, Korlantas Polri juga menggelar rapid test secara gratis. Selain untuk berbagi sembako, di masa pandemi ini pun Korlantas Polri aktif mengkampanyekan adaptasi kebiasaan baru dan membagikan ribuan masker ke seluruh lapisan masyarakat. Program ini juga guna mendekatkan polisi dengan masyarakat, polisi lalu lintas, khususnya yang selalu terus berkembang, tidak hanya mengatur ketertiban di jalan raya, namun juga mampu sedikit meringankan beban masyarakat di era pandemi. Di penghujung tahun 2020, 1,8 juta vaksin Sinovac dari Cina tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono, Asops Kapolri Irjen Imam S memantau langsung proses pengiriman vaksin COVID-19 tersebut. Sekitar 1.168 personel gabungan TNI Polri dikerahkan mengawal pengiriman vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kantor pusat PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Berbagai pencapaian kinerja Korlantas Polri merupakan wujud kerja keras dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apalagi Indonesia tengah dihadapi oleh pandemi COVID-19. Korlantas Polri akan terus berdedikasi guna terciptanya Kamsel Tipcar dalam negeri demi mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.